orang Kristen Hilda Gasir, orang Kristen tidak kenal Injil Barnabas, ya karena dianggap tidak benar ya di Injil Barnabas itu. Injil sudah dipalsukan. Saya sudah jawab tadi, semua itu karena kasih karunia bukan usaha manusia. Ya, kasih karunia, kasih karunia. Apapun agamanya orang kasih karunia yang menyelamatkan. Ya, bukan ibadah-ibadah kayak kayak Tuhan itu disogok ya. Kalau ibadah-ibadah itu kurang dipahami dengan baik, maka ibadah itu bisa menjadi semacam sogokan kepada Tuhan. Kau menyogok Tuhan, kau mencoba menyogok Tuhan dengan ibadah-ibadahmu. Makanya ibadah itu juga harus dipahami dengan baik. Demikian pula doa. Doa itu harus dipahami dengan baik. Jangan sampai Anda itu menyuruh-nyuruh Tuhan. Ya. Tuhan, saya mau begini. Kau suruh-suruh Tuhan. Kau jadikan Tuhan itu kayak pembantumu. Kau suruh Tuhan, ya Tuhan berikan saya rezeki. Kau suruh Tuhan memberi rezeki. Kau suruh-suruh. Ya. Jadi usahakan kalau di dalam berdoa betul-betul dipahami apa doa itu. Ya. Jangan juga sembarangan berdoa. Kalau tidak perlu jangan berdoa. Ya, karena berdoa itu kalau salah memahaminya bisa Anda itu malah menyuruh-nyuruh Tuhan. Ya. Masa Tuhan disuruh-suruh, ya. Merendahkan Tuhan. Itu sebenarnya ada di dalam kitab Injil Thomas penjelasan tentang itu ya. Tapi memang karena ilmu tentang masalah ini ya tinggi sehingga Injil Thomas itu disembunyikan ya, di apokrif disembunyikan. Karena kalau untuk orang awam, untuk orang biasa memang harus dianjurkan untuk selalu meminta-minta kepada Tuhan. Tetapi kalau untuk orang cerdas itu ndak terlalu mau meminta-minta tuh kepada Tuhan. Ya. Karena meminta-minta itu kayak menyuruh-nyuruh Tuhan. Ya. Disuruh-suruh Tuhan itu menjadi pesuruh. Ya. Ya kau ya suruh-suruh Tuhan. Ya. Jadi, tapi kalau untuk orang awam, orang biasa ya apa boleh buat karena ilmunya hanya sebatas itu saja. Dia suruh-suruh itu Tuhan. Meminta-minta. Dia suruh-suruh Tuhan. Suruh Tuhan kasih lulus anaknya ujian, dia suruh Tuhan kasih sehat. Setiap hari dia suruh itu Tuhan. Kemudian kenapa ya Pak Allah itu enggak bisa bahasa selain bahasa Arab? Rosminar Marpuang. Ya Rosminar Marpuang, apakah Allah bisa berbahasa? Ya bisa. Allah di dalam Al-Quran itu bisa berbahasa apa saja. Itulah sebabnya saya pernah mengkritik itu ustaz-ustaz karena dia menyangka itu Nabi Musa itu berbahasa Arab. Karena rata-rata ustaz atau mungkin kiai juga memahaminya seperti itu, bahwa Nabi Musa itu sehingga kadang-kadang diunggulkan itu bahasa Arab, padahal tidak begitu. Di otaknya itu, di bayangan mereka itu, di ustaz-ustaz ya saya menyebutnya ustaz-ustaz amatiran ya, ustaz-ustaz yang baru muncul, ustaz-ustaz yang tidak belajar ilmu agama, tidak sekolah ilmu agama, tiba-tiba menjadi ustaz. Karena pintar bicara ya dia akhirnya oleh umat dipanggil lah ustaz. Itu ada anak-anak saya sendiri mengalami itu. Saya mengajar di sekolah sekuler ya, yang sederajat dengan SMA, sekolah pertanian. Jadi belajar tentang pertanian sederajat dengan SMA. Ada murid saya menjadi ustaz. Dia kesana kemari ceramah agama dipanggil sama orang karena berani berbicara. Padahal dia dulu sekolah pertanian, kemudian menjadi ustaz. Ini kan lucu. Tidak pernah saya sendiri yang mengajar dia ilmu pertanian. Nah, dia sekarang menjadi ustaz. Kemudian ada lagi, mengapa
mengapa pengikutnya Quran sering berbenturan dengan pengikut Alkitab? Ardin Sibarani. Ya karena mereka masing-masing tidak paham. Ya dari dulu berbenturan ya, sejak zamannya Nabi Muhammad berbenturan. Bahkan antara Islam berbenturan dengan Islam. Jadi bukan hanya orang pengikut Alkitab dengan Al-Quran yang berbenturan, pengikut Alkitab juga berbenturan, pengikutnya Al-Quran juga saling berbenturan. Sudah berjalan berapa menit ini saudara-saudara sekalian? Sudah 2 jam lebih. Sudah lama ya. Saya tidak perhatikan waktunya tadi. Baru 207 jam. Berapa? 2 jam lebih. Baru 50 menit. Ada informasi dari Yapi 50 menit. Ya Kak, ini ada pertanyaan SPMA, bukan SPMA, jadi STM Pertanian. Di situ saya pernah mengajar lama, dan sebelumnya saya mengajar di sekolah sekolah agama. Jadi sekolah agama saya mengajar dulu, kemudian pindah ke sekolah sekuler. Dan ada anak yang pernah saya ajar di sekolah pertanian itu malah menjadi ustaz. Aduh. Ya, kalau saya memang pernah belajar di sekolah agama, terus mengajar lagi di sekolah agama itu. Jadi Sardan Sulaiman, apa benar Pak Ibnu Allah itu punya tangan tapi kanan kedua-duanya? Yaitu kata kiasan. Yang dimaksud dengan tangan kedua-dua itu hadis ya, tangannya Allah itu kanan ke semua, itu maksudnya kuat ya, kekuatan Allah. Karena tangan yang kuat itu sehari-harinya, kalau bukan dia kidal, artinya orang pada umumnya tangan kanannya itu kuat ya, tangan kanan. Dan kadang-kadang tangan kanan itu juga kadang-kadang diartikan sebagai wakil ya, tangan kanannya atau orang kepercayaan. Jadi tangan kanan itu kata-kata kiasan. Tolong tanggapannya, katanya bulan puasa bulan penuh rahmat, turunnya ayat Quran. Setahu saya Al-Quran turun tidak sekaligus. Ya, Al-Quran itu turun tidak sekaligus. Tetapi kalau dikatakan turun pada bulan Ramadan, itu pada awalnya ya, pada awalnya itu. Jadi kalau dihitung-hitung itu karena turun itu pengertiannya, turun Al-Quran itu turun ke langit dunia. Jadi nanti dari langit dunia baru turun kepada Nabi Muhammad. Jadi antara langit antara dunia apalagi istilahnya metafisika ya, dunia metafisika dengan fisik ya itu berbeda. Jadi dari metafisik, dari alam gaib, jadi metafisik itu artinya gaib, dari alam gaib ke alam nyata dulu, diistilahkan langit dunia, alam nyata itu. Nanti dari alam nyata itu diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad ya. Jadi tidak boleh itu Al-Quran langsung ditulis semuanya. Kalau langsung ditulis semuanya itu Tuhan menjadi tidak adil ya. Tuhan tidak ada free will ya, tidak ada free will, sudah ditentukan. Itu namanya Jabariyah. Jadi kalau semuanya sudah ditentukan, sisa hidup ini dijalani saja. Pendapat yang seperti ini namanya Jabariyah ya, Jabariyah. Itu salah satu teologi dalam Islam, Jabariyah itu. Bahwa apa yang terjadi sekarang ini semuanya sudah dituliskan ya, sudah dituliskan, sehingga hidup ini sisa dijalani saja. Ada juga dari Pak Bingung, Pak, kalam bukankah Allah itu adalah yang hidup?
tidak bisu kayak batu kah? Ya kalau Allah itu tidak hidup dan tidak mati. Kalau pendapat daripada Mu'tazilah ya, tidak ada sebenarnya itu istilah untuk Allah itu hidup. Wala yamutu fiha wala yahya, tidak hidup dan tidak mati. Jadi Allah itu pencipta, menciptakan kehidupan. Jadi kalau Allah itu maha hidup karena dia mampu menciptakan kehidupan. Jadi sekalipun Allah itu dikatakan tidak hidup oleh orang-orang yang terlalu mendalam ilmunya, seperti ulama-ulama dulu, misalnya Sapuan bin ya saya lupa namanya. eh, itu dia mengatakan Tuhan itu tidak mulia, Tuhan itu tidak mempunyai kemuliaan, Tuhan itu tidak mempunyai kemuliaan. Artinya Jaham bin Safwan, ya Jaham bin Safwan itu ulama-ulama dulu yang pikirannya itu kacau menurut kita. Tetapi kalau saya periksa pendapatnya Jaham bin Safwan yang dikafirkan oleh ahli sunnah wal jamaah, karena Jaham bin Safwan itu mengatakan itu Allah itu tidak mempunyai kemuliaan. Itu maksudnya di situ kemuliaan yang seperti kemuliaan manusia, ya tidak mempunyai kemuliaan seperti itu. Kemuliaannya Allah itu tidak terjangkau oleh akal untuk kita definisikan, ya tidak mampu akal kita mendefinisikan kemuliaan Allah itu. Jadi Allah itu mampu menciptakan kemuliaan. Jadi untuk apa dikatakan bahwa Allah itu mulia? Jadi dia lebih mulia dari pemikiran kita. Pemikiran kita tentang mulia itu tidak mampu menjelaskan kemuliaan Tuhan. Ya, itu maksudnya Jaham bin Safwan bahwa Allah tidak mempunyai kemuliaan. Allah tidak mempunyai kemuliaan seperti kemuliaan manusia. Kemuliaannya Tuhan itu terlalu jauh, ya, terlalu hebat untuk dijelaskan. Demikian pula Allah itu hidup, bukan Allah itu hidup. Ya, Allah itu menciptakan kehidupan. Jadi Allah itu kekal. Ya, tidak. Sebenarnya kalau ini mau dibahas, kadang-kadang bisa saja Anda mengkafirkan saya. Ya, saya menjadi kafir karena Anda tidak bisa paham kalau saya menjelaskan. Jadi Allah itu bukan hidup, wala yamutu fiha wala yahya. Itu nanti manusia di surga itu tidak mati dan tidak hidup. Jadi istilah hidup itu istilah ciptaan, jadi makhluk hidup. Jadi Adam itu dari tanah terus dijadikan hidup, hidup yang seperti itu. Dia hidup, tapi hidupnya itu Allah tidak seperti hidupnya Adam. Ya, jadi Allah itu menciptakan kehidupan. Berarti dia Allah itu lebih hidup dari yang Hai Sobat Nusantara, salam kenal di channel baru saya. Bantu like and subscribe ya. Makasih.